Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Selamat Hari Raya ya, Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir dan batin ya. Nah, ini hari pertama kita Lebaran setelah kita menjalani puasa selama 30 hari. Alhamdulillah kita sampai sekarang sehat-sehat aja ya. Nah, adapun saya Julmia English hari ini merasa bahagia. Kita perlu ya kita menghubungi teman-teman kita yang lama-lama ya. Nah, apa kabar kamu? Katanya misalnya ya, memotivasi kita ya, kalau kita berjumpa dengan teman-teman lama kita itu alangkah baiknya kita tuh membicarakan ya tentang kesuksesannya. Ketika teman lama kita berbicara tentang kita, nah di situ kita baru merasa oh rupanya begitu ya tanggapan daripada teman-teman lama kita ya. Jadi dia katakan seperti ini ya. Dia tanya sama saya, gimana kabar anak kamu yang sekolah dokter itu? Hari itu ku dengar kamu sampai menjual rumah katanya. Nah pada waktu itu ya saya heran kali nengok ibu. Dia bilang kan, ibu sanggup sampai menjual rumah ibu yang ibu tempati demi anak ibu untuk sekolah. Itu katanya. Nah saya bilang begini, uang yang saya jual rumah itu hanya sampai 3 semester kedokteran ya. Pada waktu itu 12 tahun yang lalu. 3 semester habislah penjualan rumah saya itu untuk biayanya. Karena kan uang depannya mungkin 12 tahun yang lalu ya, uang pertamanya di swasta ya, 150 juta. Nah dengan uang buka yang 150 juta itu kan kita kan udah melarikan diri ya. Nah baru masuk aja udah 150 juta. Saya cari ke teman-teman yang kuliah di sana. Nah sebenarnya itu uang 150 juta uang depan itu untuk apa? Oh bu katanya, ibu nggak apa-apa uang depan 150 juta itu nanti anak ibu sampai tamat nanti uang prakteknya ibu nggak keluar lagi katanya. Nah, sementara orang lain berpikir, uang masuknya aja udah 150 juta. Begitu dia lihat dia lulus sebagai lulus ujian kedokteran, mundur. Kenapa? Membayangkan bahwa uang depannya aja udah 150 juta, padahal itu untuk ujian praktek sampai tamat. Nah, jadi akhirnya saya jual rumah saya itu kan jadi orang semuanya kan heran ya, mamanya pegawai negeri ya kan, nah nggak ada punya rumah nyewa. Gitulah kita mengurus anak kita. Kenapa kita sampai kita jual emas, kereta kita sampai 3 biji kita jual, emas, intan, berlian, rumah, tanah habis untuk anak kita itu. Nah karena ini tadi ya, kita ini kan anak-anak ini kan kita takutnya nanti dia bisa, kalau apa yang dicita-citakannya tidak tercapai, dia putus asa. Itu yang kita takutkan ya. Nah jadi ada juga seorang teman mengatakan seperti ini, kamu pikirkan dulu anak kamu yang mau sekolah dokter itu biayanya mahal, apalagi di swasta. Ada loh tetangga kami sampai 3 abangnya yang kerja untuk membiayai anak anaknya satu sekolah kedokteran. Abangnya 3 kerja membiayai anak yang 1 sekolah kedokteran itu. Ya. Tapi saya nggak mundur. Walaupun hasil penjualan rumah saya itu hanya sampai 3 semester. Saya nggak mundur. Tetap saya maju. Ya. Dengan gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang untuk sekolah anak. Nah sekarang ini, kenapa saya ingin membuat video ini ya? Kadang ada kesedihan di hati saya ya. Apalagi gaji seorang dokter untuk pegawai negeri ya, saya tengok kan agak murah ya. Berapa sekitar 4 juta, 5 juta gitu kan. Padahal uang sekolahnya waktu sekolah ke dokter itu sungguh sampai menjual rumah gedung. Terus kayak lebih miris lagi ketika
keluarga dari pasien membentak-bentak dokter ya di rumah sakit itu, membentak-bentak perawat, membentak-bentak. Sedih saya rasa. Kenapa ya? Anak kita itu kita sekolahkan dokter dengan habis uang begitu banyak, dan dia pun belajarnya benar-benar asli, masuk ujian lulus asli. Tapi begitu dia misalnya jadi kepala rumah sakit, mana direktur rumah sakit ini, dimarah-marahi dah. Ada yang sok preman ya, ada yang memukul meja, ada malahan memukul dokternya. Miris saya ya melihatnya sekarang ini ya. Apalagi sekarang covid nggak ada covid katanya. Siapa dokter itu nggak benar. Macam-macam penderitaan dokter, sementara kita menyekolahkan anak itu setengah mati, kita menyekolahkan anak itu. Mainnya air, mainnya kamar mandi. Nah, jadi saya mengharapkan di sinilah ya. Kebetulan anak saya pun ya itu tadi ya. Alhamdulillah ada sertifikasi guru, bisalah anak saya lanjut sekolah dia. Jadi sertifikasi guru itu ya adalah untuk meningkatkan ya mutu anak-anak Indonesia juga ya kan, khususnya guru ya. Jadi uang sertifikasi itu kan banyaklah gunanya ya. Alhamdulillah lah ya, yang siapa yang mencanangkan ada sertifikasi guru itu kita nggak tahu ya, sampai dapat kita gaji 2 kali lipat ya. Tetapi kita harus menjadi guru yang profesional, guru yang bisa menggunakan laptop, bisa membeli Infocus, belajar pakai layar ya. Walaupun kita guru SD, belajar pakai layar, beli Infocus itu sekitar 4 juta, apa sekarang lagi udah murah 3 juta 4 juta. Miliki sendiri Infocus itu, jangan milik sekolah nanti kan dipegang satu lama-lama rusak kan. Alat elektronik kalau semua megang rusak. Beli satu ya. Jadi kepada pemerintah juga saya mengharapkan uang sertifikasi guru itu ya diteruskan, gak usah ragu ya. Tapi peningkatan guru itu pun harus dibikinlah penatarannya seperti dulu yang saya alami. Saya setiap tahun itu 1 tahun mungkin ada 4 kali penataran dari dinas pendidikan kan, 4 kali penataran mungkin 1 tahun itu. Bikinlah guru-guru itu penataran. Yang penting kali tentang penelitian tindakan kelas ya, meneliti. Kalau kita apa gunanya penelitian kelas ya, penelitian tindakan kelas apa gunanya? Untuk meningkatkan nilai. Kenapa dibuat penelitian tindakan kelas? Karena anak mendapat nilai rendah, gitu kan? Nah, jadi itu tadi ya, tentang apa tadi yang saya bilang tadi, guru dokter. Kasihan saya nengok orang-orang yang kerja di rumah sakit itu menimba ilmu. Berat loh ilmu kedokteran itu ya, bahasanya lain ya. Saya tengok anak saya ya, sampai dia itu kumpul sama teman-temannya satu kos. Kenapa? Karena orang itu kan belajar bersama. Jadi uang kosnya lagi, makan siangnya lagi, makan malamnya lagi, uang sekolah lagi. Setelah dia menjadi dokter, janganlah marah-marah ya. Apa saya bilang ya, orang-orang yang keluarganya yang berada di rumah sakit ya, sabarlah kita ya kan. Tapi memang harus kita awasi ya. Kita harus pandai, misalnya ini untuk apa obatnya, tulis ini obat apa, ini obat apa, ini obat apa, suntiknya ibu suntik infus kan. Nah, kita tanya, ini infus apa deh, ini infus apa, ini gunanya apa, berapa 1 kali ya. Kita jaga, jangan sampai berdarah-darah infusnya itu udah habis. Infusnya kan diisap darahnya kan, marah-marah kita sama perawatnya, marah-marah sama dokternya. Kita jaga kalau infusnya udah tinggal sedikit, kita panggil perawatnya. Jangan kita menyerahkan semua sama perawatnya ya. Tahu-tahu udah terjadi masalah, akhirnya mana dokternya. Miris saya sebagai seorang
ibu ya, Miri saya nengoknya. Anak itu tadi kan ya dikatakan anak-anak apa yang belajar itu kan, anak-anak kedokteran itu kan yang belajar itu benar-benar belajar dan pelajarannya pun sulit ya. Ya itu tadilah live saya hari ini, yaitu tentang perlakuan kita terhadap seorang dokter dan bagaimana seorang dokter orang tua untuk menyekolahkan anaknya menjadi dokter, pengorbanan orang tua. Nah, karena anak juga ya yang sudah menjadi istilahnya orang tua udah berkorban, anak-anak juga harus mengerti pengorbanan orang tua. Jangan nanti udah istilahnya ibaratnya kita bilang ya, dari atas ya kan, gaji pun 1 bulan kan 20 juta 15 juta itu ya, apalagi dia direktur rumah sakit kepala. 15 juta paling rendah kan, 20 juta. Janganlah terus makan orang luar negeri terus ya. Di hotel pun nyewa hotelnya tuh malam 1 juta hanya untuk tidur-tiduran. Jangan ya. Tengok orang tua itu. Sedih deh. Orang tua itu memang nggak bilang dia. Tapi dia bilang, sayangnya lah ya nyewa hotel, mandi-mandi di kolam renang 1 juta. 2 juta 1 malam, 3 juta 1 malam, 4 juta, itu sangat menyakitkan bagi orang tua. Ya, bagi anak-anak yang sudah diperjuangkan orang tua ya, memang hak orang tua, hak anak memang mendapat pendidikan ya. Tetapi jangan tunjukkan, tengok ibumu, jangan kau poya-poyakan uang kau itu dengan di hotel 1 juta, makan segala macam makanan yang ini. Sementara orang tua, ya kan, habis semuanya, habis ludes. Pikirkan itu termasuk ya kan, hati-hati. Ya, itu aja ya live saya hari ini ya. In live Vita Alfian, terima kasih udah watching me. Oke ya, jadi intinya sebagai anak yang disekolahkan orang tua, sudah mendapat income yang banyak dengan gaji 10 juta 15 juta, jangan kau berpoya-poya di muka orang tua kamu. Istri kamu keluar negeri, bentar-bentar perlu luar negeri, apa kata orang tua? Aku yang sekolahkan setengah mati, istrinya yang mempoya-poya uang ke luar negeri sana kemari, nelpon pun enggak sama mertuanya. Jadi merepet ya. Gak boleh juga gitu ya kan. Nah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun tingkah laku anak kita mendoakanlah. Sudah kita lahirkan, kita sekolahkan, sudah dia kita sandingkan, udah dia dapat suami, udah berumah tangga, kita nggak boleh ikut campur. Mana bisa nggak ikut campur? Anak ini harus ikut campur sampai kita mati. Pertanggungjawabkan anak ini. Dan lagi anak-anak kan kadang sakit, jangan makan ini kamu, jangan makan ini kamu, jangan begini, jangan begitu. Yang paling ditakuti gitu, kita belum mati, anak kita udah mati semuanya, meninggal semua, kita masih hidup, itu takut kita memang. Itulah yang paling ditakuti orang tua ya. Jadi apapun kata orang tua, jangan terus mengatakan orang tua yang cerewet, ikut campur dengan rumah tangga kami ya. Perbuatan durhaka loh, gak boleh kayak gitu ya sama orang tua. Orang mertuaku datang, aku nggak suka sama dia ini berdosa. Mertuaku cerewet kali gini. Iya kan aja. Iya ma, apalagi ma. Iya makku, makasih ya ma. Apalagi ma, gitu aja. Iya kan aja semuanya ya. Ya. Oke. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.